Bapak Ibu Saudara, gereja kita sempat mengalami ibadah secara offline, ya. Artinya kita beribadah dari gereja kita, walaupun dengan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetapi kemudian kita kembali harus beribadah secara online karena ketentuan dari Pemprov DKI Jakarta yang kembali melakukan pembatasan karena kondisi COVID-19 di Indonesia, terutama di Jakarta yang masih tergolong tinggi. Saya nggak tahu, mungkin sekarang sudah sekitar lebih dari 300.000 jumlah penderita. Bapak Ibu Saudara, kondisi seperti ini acap kali membuat orang serba tidak pasti melihat masa depannya. Kalau kita kembali menatap masa yang lalu, Desember 2019, mungkin kita berpikir, apakah kondisi seperti yang kita alami di 2019, di 2018, ketika kita masih dengan leluasa bersosialisasi, bergaul, berteman akrab, bergaul akrab, dengan jarak yang dekat, dengan sesama anggota keluarga Jemaat Kristus. Apakah itu bisa terulang lagi? Tidak ada seorang pun yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Dunia dilanda kecemasan karena COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa di balik COVID-19 itu ada satu hal yang menurut saya justru itu yang lebih berbahaya. Apa itu? Itu adalah ketakutan, Bapak Ibu Saudara, yang ingin disebarkan oleh iblis melalui virus COVID-19 yang sedang merebak di mana-mana. Lewat penyebaran virus ini, iblis ingin menyebarkan roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran di hati sebanyak mungkin orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat sebuah kisah di dalam Alkitab, bagaimana kita dapat meredam ketakutan yang sedang dengan gencar diserang, dilancarkan oleh iblis lewat pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari sebuah kisah yang begitu terkenal. Saya percaya ketika kita nanti membacanya, Bapak Ibu Saudara sudah langsung, cerita tentang ini. Karena ini dicatat di 3 Injil. Artinya ini sebuah peristiwa yang penting, sehingga ketiga Injil mencatatnya. Mari kita akan bersama-sama membaca dari Markus ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan dari Markus 4, ya, Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan bacakan buat kita semua. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kisah di dalam Injil yang begitu terkenal, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di sini di ayat yang pertama tadi yang kita baca, di ayat yang ke-35 dikatakan di situ, pada waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah inisiatif Yesus untuk membawa murid-murid ke seberang, gitu ya. Jadi bukan keinginan para murid, tetapi keinginan Yesus sendiri, inisiatif Yesus yang mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Pada waktu kapan? Pada waktu petang. Karena seharian itu Yesus sudah sangat sibuk
dengan mengajar banyak orang. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya, perikop sebelumnya, bagaimana Yesus mengajar banyak orang di tepi danau Galilea. Nah, ketika sedang di tengah danau, tiba-tiba angin datang, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa baca di Alkitab terjemahan yang lama, disebutkan angin itu adalah disebut sebagai angin sakal, ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun di sini hanya disebutkan angin taufan, tetapi saya ingat di terjemahan yang lalu ada sebutan angin sakal. Apa itu angin sakal? Saya memang belum pernah ke Yerusalem, belum pernah ke Danau Galilea. Mungkin Bapak Gembala kita atau Pendeta Bayu Samudera yang sudah cukup sering ke Yerusalem dan mungkin sudah beberapa kali ke Danau Galilea mungkin bisa menjelaskan. Tetapi saya saat ini ingin menjelaskan kepada kita singkat saja. Yang disebut dengan angin sakal itu adalah angin yang memang hanya bisa terjadi di Danau Galilea. Kenapa? Karena Danau Galilea ini adalah sebuah danau yang unik, Bapak Ibu Saudara. Danau Galilea disebut juga dengan Danau Genesaret atau juga disebut sebagai Danau Tiberias. Ya, banyak sebutannya. Nah, Danau Galilea ini dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi, ketika angin dari puncak bukit, puncak gunung turun menuju ke permukaan permukaan danau, angin ini tidak bisa kemana-mana lagi karena tidak ada celah. Karena Danau Galilea dikelilingi oleh bukit. Jadi ketika dia bertemu, kemudian angin dari berbagai arah ketemu, tidak bisa keluar, hanya berputar-putar di permukaan danau, dan ini yang bisa menimbulkan badai, taufan. Itulah yang disebut sebagai angin sakal. Dan biasanya angin sakal ini hanya terjadi di siang hari. Tetapi yang kita baca, ini terjadi petang hari Bapak Ibu Saudara. Murid-murid begitu ketakutan ketika danau ini disebutkan di yang kita baca tadi sangat dahsyat. Bukan hanya badai biasa, tetapi badai, di ayat 37 lalu mengapuklah taufan yang sangat dahsyat. Sehingga murid-murid ketakutan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita pun juga sedang mengalami badai dalam kehidupan kita. Entahkah itu badai karena corona atau badai di dalam diri kita sendiri. Itu tadi, karena ketakutan-ketakutan yang mencengkeram kita. Kita dilanda oleh kegelisahan, kita dilanda oleh ketakutan, kita dilanda oleh kecemasan karena corona. Kita jadi gak berani melakukan apa-apa, takut karena corona. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua, kita akan belajar dua hal. Tidak banyak-banyak Bapak Ibu Saudara ya. Dua hal saja dari apa yang dialami oleh para murid. Bagaimana mereka menghadapi badai itu. Apa yang terjadi dengan para murid sehingga mereka ketakutan. Dan dari situ kita akan belajar dua hal, bagaimana kita dapat meredam ketakutan tersebut. Mari kita baca ya. Saya baca mulai dari ayat 37 ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lanjut ke ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sedang mengayuh di tengah danau, tiba-tiba apa? Alkitab katakan terjadi sebuah badai. Angin sakal datang, mengamuk, menimbulkan badai yang dahsyat. Kita tahu, memang tidak semua murid adalah berlatar belakang nelayan, tetapi beberapa murid berlatar belakang nelayan, dan mereka bukan nelayan di laut. Karena mereka tinggal di sekitar Danau Galilea, artinya mereka sudah sangat hafal, mereka sudah sangat paham bahwa memang sewaktu-waktu bisa terjadi angin sakal di Danau Galilea. Tetapi yang kita baca, murid-murid begitu ketakutan. Kenapa? Karena dikatakan taufan itu begitu dahsyat. Bahkan di ayat selanjutnya kita membaca, angin topan itu membuat kapal kemasukan air. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita akan belajar kenapa murid-murid ketakutan. Padahal beberapa di antara mereka adalah nelayan. Mereka tahu bagaimana mengatasi sebuah kondisi gawat seperti itu di tengah danau dengan perahu. Nah, kita mempelajari ya bahwa murid-murid
terlalu fokus dengan badai yang sedang mereka alami saat itu. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka begitu takut karena mereka hanya fokus dengan badai yang terjadi saat itu. Badai yang begitu luar biasa, apalagi kondisinya sudah petang, mereka tidak bisa melihat ke depan. Air sudah masuk ke dalam perahu. Dan secara logika, kalau air sudah masuk ke dalam perahu, artinya apa? Secara logika mereka berpikir, mati deh kita. Air sudah masuk, sebentar lagi kapal terbalik, kita tenggelam, tamat riwayat kita. Kalau mungkin waktu itu sudah ada handphone gitu ya. Saya berpikir mungkin beberapa orang sudah mulai menghubungi anggota keluarganya, selfie untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Karena mereka sudah yakin, mati deh kita ini. Kita nggak akan bisa melihat pagi. Sebabnya adalah para murid fokus dengan badai. Mereka tidak fokus pada Yesus yang ada di kapal mereka, yang sedang tertidur. Seolah-olah Yesus tidak mengalami, tidak merasakan adanya badai yang begitu menggoncangkan kapal. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu muncul ketika para murid fokus dengan badainya, bukan fokus kepada Yesus yang bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, di tengah badai yang mungkin engkau hadapi, yang kita hadapi saat ini, badai dalam kehidupan rumah tangga, terkait kesehatan, keuangan, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah rumah tangga, apapun itu, kita dapat menjadi takut ketika kita hanya fokus dengan masalah itu, dengan badai itu. Tetapi kita tidak fokus dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita, yang menjamin hidup kita, yang memegang masa depan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita belajar untuk dapat meredakan ketakutan ketika kita menghadapi badai. Mari, jangan kita fokus dengan badainya, tapi fokuslah pada Yesus. Jangan kita membesar-besarkan coronanya, tapi besarkanlah Yesus. Jangan kita besar-besarkan badainya, besarkanlah, tinggikanlah Yesus. Yesus yang sanggup mengatasi corona. Yesus yang sanggup mengatasi badai, apapun itu. Ketika logika kita bermain, waduh, corona nih, waduh, banyak perusahaan ditutup nih, waduh, banyak orang di PHK nih, waduh, logika kita mulai berjalan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika logika kita yang mulai berjalan, maka secara sedikit demi sedikit iman kita tersingkir. Pikiran kita mulai dipenuhi oleh logika, iman tersingkir. Karena fokus kita hanya kepada masalah, fokus kita hanya kepada badai. Tetapi ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, aku percaya badai corona pasti Tuhan lewatkan. Tuhan pasti tetap sanggup memelihara hidupku. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara melihat sepertinya saya ini oke-oke saja gitu ya. Tetapi banyak mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang tidak tahu, perusahaan tempat saya bekerja pun juga mengalami kondisi serupa. Ya, bulan lalu perusahaan tempat saya bekerja sudah mulai melakukan pengurangan karyawan. Cukup banyak teman-teman saya yang terkena. Pada waktu pengumuman bahwa ada pemutusan hubungan kerja, ada beberapa karyawan terkena. Jujur, saat itu pikiran saya langsung, aduh, kena juga nih. Waduh, gitu ya. Tetapi kemudian Roh Kudus memberikan pemahaman di benak saya. Ingat, jangan fokus sama kondisi, jangan fokus pada fakta, jangan fokus pada badainya, fokus pada Tuhan yang sanggup untuk memelihara, yang sanggup untuk mencukupi kebutuhanmu, yang sanggup untuk menjamin masa depanmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk tidak fokus dengan masalah, tidak fokus dengan badai, tidak fokus dengan apapun situasi kondisi buruk yang sedang menimpa kita di sekeliling kita, tapi kita fokus pada Tuhan. Besarkan Tuhan, jangan besarkan kondisi, situasi seberat apapun itu. Ayat berikutnya, saya baca kembali Bapak Ibu Saudara dari ayat ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, maksudnya kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bapak Ibu Saudara, dari hal ini, dari poin ini kita belajar bahwa terkadang situasi badai, situasi sulit, situasi berat yang sedang kita hadapi itu adalah menjadi sebagai tolok ukur. Situasi kondisi itu dapat membawa kita, dapat menguji kita seberapa jauh, seberapa baik kita mengenal Tuhan Allah kita. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh para murid? Mereka begitu takut, mereka begitu gentar. Mereka sudah berpikir kita pasti binasa. Sehingga ketika mereka membangunkan Yesus, mereka bilang apa? "Guru," catat ya, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Catat, kata-kata yang dipilih para murid, "Kau tidak peduli Guru kalau kita binasa?" Mereka tidak bilang, "Guru, kita sedang diserang badai nih, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa lanjut, badai nih." Kata-kata mereka binasa, padahal mereka bersama dengan Tuhan. Dari sini kita mempelajari bahwa murid-murid menjadi takut karena mereka belum sampai kepada pengertian, pemahaman, pengenalan akan pribadi Yesus yang sesungguhnya. Murid-murid hanya mengenal Yesus sebagai seorang guru, seorang rabi, seorang pengajar, seorang tokoh agama yang begitu luar biasa dalam mengajar. Itu sebabnya mereka menyebut guru. Tetapi mereka belum sampai pada pemahaman bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sanggup meredakan badai, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Makanya ketika kemudian Yesus berhasil dengan satu perkataan, "Diam, tenanglah," badai itu reda. Murid-murid pun kebingungan. Mereka meluk. Who is he? Siapa ini orang? Pikiran mereka dibukakan. Mereka mengalami kenaikan tingkat dalam pengertian, pemahaman, pengenalan mereka akan orang yang selama ini mereka ikuti. Di poin itu, para murid memiliki pemahaman yang baru. Oh, dia ini bukan sekedar guru, bukan sekedar rabi, bukan sekedar nabi, bukan sekedar pengajar. Tapi dia ini adalah Tuhan itu sendiri yang berkuasa atas alam semesta. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita semua menghadapi badai saat ini dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk memiliki pengertian, pemahaman yang semakin naik tentang siapa itu Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Yang bukan hanya seorang pengajar, yang bukan hanya seorang nabi, yang bukan hanya bisa melakukan mujizat-mujizat, tetapi dia adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin, Tuhan ingin dalam setiap situasi kondisi sulit yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi, itu boleh menjadi momentum di mana kita bisa semakin memiliki pemahaman, pengenalan yang benar akan Dia. Tuhan ingin kita mengenal Dia, mengenal pribadinya secara utuh, secara benar, lewat cara-cara yang Dia mau, bukan cara-cara yang kita mau. Dan itu hanya bisa terjadi bukan hanya mendengarkan kesaksian orang, pengalaman hidup orang. Itu bukan kekristenan yang sesungguhnya. Oh, aku percaya Tuhan itu baik. Kenapa? Ya, karena dari kesaksiannya si A. Oh, aku percaya Tuhan itu mampu melakukan mujizat. Kenapa? Dari kesaksiannya si B. Tetapi, rindukah Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dialami si A, si B juga aku alami. Sehingga kita memiliki pemahaman akan siapa Tuhan itu melalui pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan Yesus. Melalui kehidupan kekristenan yang kita jalani
day by day bersama dengan Tuhan Yesus, ketika kita mengalami sendiri, bukan hanya sekedar kata orang, bukan sekedar apa kata Alkitab, bukan sekedar apa kata pendeta terkenal. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki pemahaman, pengenalan tentang siapa Tuhan yang benar itu, bukan yang hanya sebatas pemikiran kita, tetapi apa yang memang Tuhan mau untuk kita kenal Dia, yaitu bahwa Dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang berkuasa atas segala sesuatu di dalam hidup kita, yang memegang kendali atas hidup kita. Maka ketika kita diperhadapkan dengan situasi badai, kita tidak akan diliputi oleh ketakutan. Kita dapat meredam ketakutan itu, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, dan kita tetap dengan berani menatap masa depan kita. Kita tahu Tuhan pegang kendali atas hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup di dalam dunia, betul. Tetapi Bapak Gembala pernah berkata, kita ini pada dasarnya adalah warga kerajaan sorga yang sedang mengemban misi di dunia ini. Maka kita harus memiliki pola pikir kerajaan sorga. Kerajaan sorga nggak bisa krisis, kerajaan sorga nggak bisa bangkrut. Kerajaan sorga tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Tidak bisa digoncangkan oleh badai, tidak bisa digoncangkan oleh corona, apalagi oleh Corolla, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita masih di tengah krisis, kita masih di tengah badai. Corona belum selesai, sekarang beberapa saudara-saudara kita sudah mengalami badai yang baru, yaitu apa? Adanya undang-undang yang baru, yang mereka rasakan akan mengancam kehidupan mereka ke depan. Kita tidak tahu masa yang akan datang. Yang pasti Tuhan bilang, masa depan tidak akan menjadi lebih baik. Itu Tuhan sendiri yang bilang. Mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan terjadi begitu banyak bencana, begitu banyak kondisi-kondisi yang tidak baik. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan. Jangan fokus dengan badainya, poin pertama. Poin kedua, miliki pengertian, pemahaman, pengenalan yang benar akan Tuhan kita, supaya kita mampu bertahan, tetap berani, tidak diliputi ketakutan di dalam menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, yang singkat ini, menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Haleluya.